Jadi market tuh sebenarnya udah nge-price in duluan gitu loh. Sebelum terjadi pemangkasan suku bunga. Cenderung bullish ya. Ini kita boleh cek juga di bagian itu kurang lebih di 4.200 ya teman-teman. Berarti kalau kita Betul, pakai kok. setup atau sistem yang seperti ini, kita bisa terlepas dari beban emosi ya Pak ya sebenarnya. Ya 30 40 pip SL ya kalau di sini. Lebih murah lagi. Cuman ya tuh risiko nggak kejemputnya lebih ada gitu. Kalau CH-OCH. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk pembahasan dari pair XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan pada video kali ini juga ya kita mau bahas nih ya, karena posisi XAUUSD itu sedang di dalam pucuk all time high ya. Kita mau bahas the next movementnya itu ketika di ATH lagi itu di level berapa. Kemudian ketika dikoreksi itu kira-kira tuh bisa sampai di level berapa untuk kita ambil kesempatan ngebuy ya atau membeli si emas ini sendiri teman-teman. Nah kemudian di video ini saya juga nggak sendirian ya, saya ditemanin oleh Pak Anwar via telepon di Telegram. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore, Ko Johan. Iya gimana Pak kabarnya Pak? Sehat kok. Wah, mantap. Oke Pak, jadi hari ini kita mau bahas-bahas mengenai gold ya Pak ya. Ya mengenai market prediction, mau kemana. Terus nanti kira-kira mungkin kalau ada setup, Bapak bisa kasih ya Pak ya ke sini ya Pak untuk setupnya. Oke, kok. Siap, mantap. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai gold secara technical dan juga kita mau entry buy di mana atau the next levelnya untuk sell di mana, kita mau bahas dulu ya penyebab apa aja sih ya, karena banyak juga dari kalian tanya kok bisa sih gold itu naik ya. Jadi sebenarnya ada banyak ya penyebabnya. Di sini udah saya rangkum beberapa penyebab dari kenaikan gold itu. Yang pertama itu sebenarnya yang paling dominansi itu adalah dari the Fed ya, isu mau memangkas suku bunga atau rate cut ya teman-teman, yang cut rate itu di bulan September ini. Jadi ini adalah cut rate paling dekat ya teman-teman untuk the Fed ya, itu sebesar 25 basis point. Itu terjadi kurang lebih di minggu depan di tanggal 16 atau 17 September. Nah, di sini ada beberapa berita ya. Karena di bagian job report ya NFP di minggu kemarin di bulan Agustus itu kurang bagus ya. Di sini kalau kita perhatikan ekspor itu kayak kalau misalkan ekonomi di dunia atau terutama di US ya itu sebenarnya kurang baik, atau bahasa itu udah nggak begitu kuat lagi menahan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga harus dilakukan pemangkasan suku bunga supaya ekonomi itu bisa jalan. Nah kemudian ya di sini ada bilang lagi ya, di sini saya baca investor ya dia berekspektasi akan ada lebih dari ya satu kali cut rate ya di akhir tahun ini sampai Januari 2026 teman-teman ya. Di sini kalau kita baca investor expect multiple interest rate cut this year ya, after a troubling NFP report on Friday gitu. Jadi setelah report dari NFP beberapa bulan ini kalau kita perhatikan memang kurang bagus gitu teman-teman ya. Ada yang sampai minus ya 2 bulan kemarin, kemudian dia recovery lagi di bulan Agustus ya, lalu di bulan September reportnya jelek lagi gitu, yang artinya memang secara ekonomi ya itu tuh sebenarnya kurang bagus gitu untuk US itu sendiri, sehingga the Fed ini harus mengambil langkah yang lebih pasti untuk menolong ya ekonomi di negara dia gitu teman-teman. Caranya apa? Dengan melakukan pemangkasan suku bunga gitu. Nah, terus di sini ada JP Morgan yang bilang kalau pemangkasan suku bunga ini kemungkinan besar ya akan ada 4 kali, yang artinya September, Oktober, November, Desember. Nah ini 4 bulan ini sampai Januari itu kan pasti 4 kali ya, berarti kan setiap bulan itu akan ada rate cut ya atau cut rate ya teman-teman ya.
Nah, ada yang juga bilang kalau saya dapat lagi di sektor pasar ya, di luar JP Morgan, itu sih itu secara agresif ya. Jadi kalau agresif memang ada 4 kali teman-teman. Tapi kalau misalkan yang tidak agresif ya, itu tuh kurang lebih 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu ada di bulan September, kemudian November dan Desember. Jadi Oktober itu dia skip dulu teman-teman. Gitu. Let's see nanti bagaimana teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang kali ini di tanggal 16 atau 17 September ya, ini jadi market tuh sebenarnya udah nge-price in duluan gitu loh, sebelum terjadi pemangkasan suku bunga. Makanya kalau kita perhatikan ya, untuk gold ini dia tuh udah mulai naik duluan gitu loh. Ini kita pernah bahas di video tanggal 29 Juli ya, atau 30 Juli kemarin. Itu pada saat pertama kali The Fed mengumumkan akan melakukan pemangkasan suku bunga gitu. Lalu itu juga kalau kita perhatikan diperkuat lagi ya pada saat Jackson Hole ya, pidato di Jackson Hole kalau The Fed itu akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point teman-teman. Nah ini kalau kita lihat juga probability-nya udah sekitar 90% gitu. Nah ini kalau kita lihat di bagian Fed ya, watch tool untuk suku bunga. Jadi sebenarnya market itu udah mempersiapkan teman-teman ya. Secara nggak langsung market itu udah mempersiapkan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi nggak heran ya kalau memang dia mau melakukan kenaikan terlebih dahulu teman-teman. Nah ini untuk yang bulan September ya, nah ini ease-nya ya 100%. Nah ini kalau kita perhatikan ya 4,25 ya. Terus kalau yang ini 50% ya, ini 0,25, ini 0,5 teman-teman. Yang artinya memang pemangkasannya sebesar 25 basis point ya, itu lebih besar potensinya ketimbang yang 50 basis point gitu. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita lihat lagi ya untuk indeks fear and greed di indeks gold ya. Saat ini extremely greed ya, sebagai tertera di dalam market itu sendiri teman-teman ya. Jadi market itu kalau kita perhatikan untuk yang tanggal 8 September ya, ini udah great sekali, artinya banyak banget investor ataupun trader yang mulai fear of missing out ya, atau FOMO ya di dalam market. Sehingga ini akan sangat berbahaya ya ketika kita memang terkena FOMO. Mungkin in case kita lihat kalau harga itu akan terus naik sehingga kita akan takut ketinggalan entry ya, padahal dengan cara begitu itu sebenarnya adalah cara yang cukup ekstrim ya, dan bisa aja kita terjebak ya di dalam area FOMO tersebut gitu, bukannya malah cuan malah buntung nantinya gitu teman-teman. Maka ini harus hati-hati karena di indeks market pun ya ini udah menunjukkan kalau dia extreme greed, yang artinya memang udah banyak trader-trader yang FOMO gitu. Nah lalu ya untuk open interest data ini kita sudah update ya. Jadi kalau kalian cek di open interest data ya, ini OI data ini sendiri itu kan dia buka di 3636 untuk hari ini. Nah kita buletin ke 3635 teman-teman ya. Nah di bagian 3635 ke bawahnya itu ada 3620, 3625 ya teman-teman. Lalu 3600, lalu ada lagi 3590 dan 3585. Di atas 3635 itu ada 3645, 3650, lalu ada 3665 dan 3675. Di atas 3675 dia akan squeeze ya, atau lanjut naik lagi untuk nge-push sampai kurang lebih 3695 sampai 3700 ya. Ini kayaknya nggak salah dengar, 3700. Ini angkanya udah kebuka ya teman-teman ya. Ini kalian bisa cek juga di channel Telegram Jurnal Trading ID karena saya sudah upload ya untuk OI datanya ke sana teman-teman. Lalu ya karena kalau kita dari data ini juga masih cenderung bullish ya, ini kita boleh cek juga di bagian CSM teman-teman ya. Di CSM ini ya, ini kalian lihat nih ya, kalau saat ini posisi dari USD itu sendiri memang kurang kuat, dan posisi paling kuat itu ada di AUD ya, NZD sama GBP juga JPY. Sedangkan untuk USD dia masuk kategori yang cukup lemah ya, itu cuma kurang lebih 3 bar. Itu setara dengan Euro, CHF dan juga CAD. Di sini mendukung sekali untuk posisi gold ini untuk biasanya menjadi lebih bullish lagi gitu teman-teman. Jadi secara fundamental
masih bullish, sentimen juga masih bullish ya. Kalau memang terjadi red cut terus ya untuk 3 bulan ke depan atau sampai akhir tahun, maka nggak heran kalau gold itu bisa nyentuh 3.700 dalam waktu dekat ini, teman-teman. Lalu kalau kita lihat juga dari analis JP Morgan juga bahkan ada 4 kali red cut dalam akhir tahun ini, yang artinya September, Oktober, November, Desember ini full red cut semua sampai Januari 2026, teman-teman. Dan ini kalian bayangin aja ya, gold itu bisa setinggi apa kalau memang ini benar-benar terjadi. Cuma kan bukan berarti dia harus push terus naik terus menerus ya, pasti itu akan ada koreksi, cuma mungkin lebih ke arah naik 300 pip, koreksi 200 pip, naik lagi 300 pip, koreksi lagi 100 pip gitu, teman-teman. Intinya kan biasanya itu kan bullish gitu. Cuma ya let's see ya nanti bagaimana market menentukan, teman-teman. Soalnya untuk informasi mengenai the next ya pemangkasan suku bunga itu kita belum dapat fixnya kapan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kemarin itu ya, kalau kita perhatikan di sini untuk gold ya, ini kalau kita cek di daily ya, sebenarnya ada beberapa kesamaan ya movementnya sebelumnya gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya dari movement-movementnya sebelumnya, ini tuh kalau kita perhatikan, nah ini nih tuh, ini tanggal 30 Oktober ya sampai tanggal 9 Januari ya 2025 ya, dari di Oktober 2024 ini gold ini dia sideways, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dia sideways ya, kemudian habis itu dia lanjut naik, dia mulai naik ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 4 bulanan juga naiknya, teman-teman. Nah, kalau kita ambil lagi ya, dia naik dari 2698 sampai 2482 gitu. Nah, lalu ini dia juga memiliki pola yang sama, symmetrical triangle ya teman-teman ya. Dia breakout juga, dan kalau kita ukur ya yang ini dengan yang ini saya copy paste, itu pasti bulan Desember 2025 dengan target kenaikan yang sama juga ya, dari sini ke sini itu kurang lebih di 4200 ya teman-teman. Tapi ini nggak nakut-nakutin ya, ini kita cuma sharing-sharing aja dari historical yang ada gitu. Dan kalau kita lihat juga dari COT yang ada ya, nah dari COT yang ada ya di update minggu ini ya, ini saya belum share ke kalian yang di public ya, ini baru share ke learning. Nah, ini kalau kita lihat memang super bullish ya teman-teman untuk COT-nya. Itu long-nya itu sebesar 20.000 ya, short-nya itu sebesar 1.000. Artinya net position-nya untuk long-nya ini ya di edge on itu cukup besar gitu. Artinya investor lebih melihat jangka bullish ya untuk jangka panjangnya gitu teman-teman, untuk gold itu sendiri. Nah, ini ada penjelasannya, long position naik 20.000 ya kontrak dibanding minggu sebelumnya. Artinya ada tambahan minat beli signifikan dari fund manager menunjukkan keyakinan terhadap potensi bullish gold, teman-teman. Nah, ini short position juga naik tapi kecil, hanya 1000 kontrak ya. Nunjukin sebagian kecil pelaku pasar tetap pasang hedge atau antisipasi downside, tapi porsinya jauh lebih kecil dibanding tambahan posisi long yang sebelumnya gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu jadi untuk saat ini sih sebenarnya masih relate ya dengan pergerakan dari COT dan juga open interest data yang ada. Dari open interest juga ini masih kesimpulan juga netral to bullish ya teman-teman ya. Yang hari ini pun netral to bullish ya, buyer masih dominan di 3625 ya, tapi harga butuh valuasi di atas di 3650 dan 3660. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai technical analysis ya. Dan kita untuk pembahasan technical analysis ini kita akan didampingin ya, atau kita akan berdiskusi dengan Pak Anwar. Halo Pak. Halo Ko. Ya, jadi menurut Bapak ya, ini kan posisi gold itu lagi ATH ya Pak ya. Kan seperti saya udah jelasin Pak ke Bapak gitu ya. Di awal itu gold itu ada antisipasi mengenai pemangkasan suku bunga dari The Fed yang kemungkinan besar kalau agresif itu kan berarti ada 4 kali pemangkasan Pak. Berarti kan Oktober, terus November, Desember, sama yang bulan ini kan September, berarti total 4 kan Pak gitu. Dan itu kan berarti sentimennya sangat positif ya Pak ya untuk gold ya Pak ya.
Nah, kalau menurut Bapak secara teknikal, itu bagaimana sih Pak? Atau Bapak ada pandangan lain nggak sih Pak mengenai sentimen yang bullish ini? Dan kira-kira apa yang harus dilakukan Pak oleh trader-trader, eh, terutama ya trader yang price action gitu-gitu ya, untuk mengantisipasi market yang sedang rally seperti ini Pak? Untuk gold kok aku perhatikan itu dia sudah curi start ya. Mm-mm. Untuk naik kenceng sebelum adanya cut rate gitu. Jadi ya kemungkinan pas cut rate itu ada naik, cuman nggak sebesar kenaikan yang sekarang ini sih, karena sudah naik duluan goldnya gitu kok. Oke, jadi Kenapa goldnya naik duluan? udah rally Ada duluan ya Pak ya? kemungkinan ya, dari duluan gitu. Kenapa dinaikin duluan? Ya biar para itu trader-trader retail itu entry-nya di atas telat gitu, karena udah keburu naik gitu, dipaksa naik, dipaksa beli di harga tinggi gitu sih Kak. Perhatikan. Oke, jadi mungkin Bapak mau share screen juga Pak, sambil jelasin Pak. Oh bisa. Oke. Oh, berarti ini sebenarnya hampir sama kayak kejadian awal tahun ya Pak ya, yang dimana tarif itu masih berlaku ya Pak ya, pembelakuan tarif di awal ya, Iya, dimana kalau iya misalkan betul. posisi trader itu marketnya udah di markup dulu, baru mereka umumin pembelakuan tarif, after that market langsung turun ya Pak ya. Iya betul kok, betul sekali. Ini sudah nampak kok share screenku. Oke Pak, aman. Kalau saya pribadi sih, saya tetap menggunakan SOP yang standar ya. SOP yang saya pakai itu, ini saya tulis ini. Yang saya pakai itu yang pertama itu FVG. Mm-mm. FVG TF besar. Terus QM, CHOCH, sama TS. Jadi SOP-nya hanya 4 ini gitu. Jadi aku nggak pakai SOP lain di luar 4 ini. Oke, Gitu, jadi cuma 4 SOP ini yang dipakai, mau market serally apapun, senaik apapun, pokoknya kita tetap stay on roll dan itu pakai SOP yang ada ya Pak ya. Iya, betul sekali kok. Nah, kalau aku pribadi Mm-mm. aku ya, kalau menggunakan SOP ini aku contoh ambil TF 1 jam. TF 1 jam itu ketika kita cek ya. Ini kita backtest dulu ini, karena sudah jalan ini marketnya kan. Ini kita backtest. Dia dengan bentuk dalam, Mm-mm. tapi ini mantul ini. Nah, ini TS. Nah, ini FV 1H. Oke, ini kita Di FV pakai 1H time frame 1 jam ya Pak berarti ya. 1 jam. Ini aku kasih keterangannya ini biar enak. Oke, terus Pak. Bentar, kok saya kasih keterangan time-nya. Oh, nggak kelihatan. Intinya ini lah kok, tes 1 jam lah ini, 1H, oh enggak. Oke, kelihatan Nah, aman Pak. terus, kelihatan kok ya. Terus kita cek lagi. Ah, ada dua zona, ada dua zona FVG dan QM yang menarik untuk kita cari setup buy. Ini di sini juga ada FV 1H. Terus di sini kita cek market dia ngebentuk apa namanya wick di sini. Nah, kemungkinan wick yang ini ketika dia turun dia akan dilewati defisit. Dan aku berharap dia itu masuk ke ngerespek ke zona QM ini. Ini zona QM. Oke, jadi ada dua zona ya Pak ya. Satu FVG, yang satu Iya. lagi QM. Betul sekali.
Nah, QM itu terbentuk ketika CHOCH sudah kebentuk. CHOCH. CHOCH itu change of character, jadi perubahan karakter. Ketika ini kan trennya dia turun, terus dia nge-break hike yang ini di break. Nah, yang di break itu namanya CHOCH. Nah, aku perhatikan week-nya itu nge-respect CHOCH. Nah, Oh iya, ketika pas ya Pak ya, dia turunannya pas itu ya. pas gitu. Pas, cuman kalau di broker ya nggak kena aku, nggak spread. Nah, dia nge-respect CHOCH terus terbang. Nah, terus ini ada kemungkinan merah, ada kemungkinan dia nge-respect di sini sih. Aku berharap dia nge-respect di zona QM ini. Jadi kita bisa melakukan limit buy di daerah zona QM ini. Kira-kira di situ. Kita naikin dikit aja lah, seginilah, siapa tahu biar gampang kenanya. Oke, siap. Terus SL-nya ini bukan ajakan untuk kalian entry dan full margin ya, ini hanya sebagai edukasi ya. Betul. Ini saya menggunakan SOP Jadi ini kita disclaimer on dulu ya. Kalau ini maksudnya kita kasih kalian setup seperti ini, kita kasih kalian untuk arahan gitu ya. Tapi kan tetap keputusan entry itu kan ada di kalian masing-masing gitu. Terus yang pastinya kalian juga udah tahu market itu selalu ada resikonya gitu. Apalagi ini market yang bisa tergolong all time high ya, yang masih belum termapping untuk harganya gitu teman-teman. Jadi harus agak lebih hati-hati lagi gitu kalau kalian mau entry. Bukan berarti nggak boleh trading, cuma secara risiko lebih besar gitu. Berarti kalau kita pakai setup atau sistem yang seperti ini, kita bisa terlepas dari beban emosi ya Pak ya sebenarnya. Betul kok. Kelebihan dari setup ini, FVG, QM, CHOCH, sama TS, itu meskipun psikologi, meskipun kita banyak masalah kok, itu kalau menurut saya pribadi ya, itu nggak gitu ngaruh. Kenapa? Karena kita sudah ngunci, ini CHOCH, ini QM, ini FVG gitu. Sebanyak masalahnya kehidupan kita ini, FVG-nya nggak bakal bergeser jadi ke sini gitu. Nggak mungkin kok. Karena kan FVG kan nih. Gue ketemu kan, nggak mungkin kan kok. Betul. Ya, tapi kalau mau tanya Pak, kalau misalkan FVG kan katanya ada yang fresh dan nggak fresh ya Pak ya. Nah, itu kan kira-kira kayaknya udah kesentuh tuh Pak. Apakah masih boleh dipakai Pak untuk FVG yang itu? FVG yang ini sudah divisit ya, udah dicolek sama TS-nya ya. Betul. Kalau kita lihat sudah ngambil kulitnya, jadi ini sudah nggak fresh. Jadi ketika market ngevisit FVG ini udah 90% ditembus. Berarti kita nyari FVG bawahnya lagi. FVG bawah lumayan bawah sih Pak, 3.600 ya itu ya. Iya. Ini ada 3 FVG nih, 1, 2, 3. Nah, FVG ke-1, FVG kedua. Kalau aku pribadi sih peluangnya dia mantul ini kisaran di FVG yang ini atau yang ini. Kalau dia nge-visit zona sini ya. Sama. Ya, soalnya kalau yang pertama itu kayaknya liquidity masih gede tuh Pak. Kayaknya jarang diambil tuh kalau yang pertama itu. Betul, kalau dari sini nih aku agak ragu, jadi ini aku silang. Silang aja. Jadi kayaknya mendingan sih di FVG yang kedua itu sama yang terakhir ya Pak ya. Iya, kalau yang terakhir itu konfirmasinya ada 2. Ini ada QM di sini. Betul. Sorry. Ada QM, ada FVG. Ditambah lagi yang FVG yang pertama itu yang di atas yang 3593 itu tuh ada area breakout-nya dia Pak. Iya betul. Ada ada RBS ya bahasanya ya, RBS-nya dia gitu. Ya, kita bisa nyebutnya CHOCH, bisa nyebutnya breakout, bisa nyebutnya RBS. Iya. Itu garisnya kebetulan nyatu. Kebetulan garisnya tuh di satu garis yang sama gitu. All in one lah gitu. Ya. Nah, kemudian ini konfirmasinya banyak ya.
Betul. Kalau yang ya. atas itu kan kayak cuma satu ya Pak ya, cuma FVG doang gitu kan. Kayak liquidity itu nggak clear gitu. Kalau yang Bentar kok. Kalau yang ini konfirmasinya hanya FVG. Mm-mm. Yang atas ini, yang satu. Kalau yang ini konfirmasinya ini FVG ada, terus CHOCH ada, breakout ada, terus ada RBS. Konfirmasinya ada banyak, jadi ya menarik juga buat cari entryan di sini gitu. Kalau yang di FG yang terakhir ini konfirmasinya ada dua, ada QM dan FVG. Jadi banyak juga ya Pak ya. Kalau di Iya, atasnya cuma FVG doang. Jadi mendingan kita sebisa mungkin ngambil entry yang banyak konfirmasi ya Pak ya. yang banyak. Nah, bisa. Jadi zona entry-nya itu zona entry-nya ya. Kalau kalian mau main SL agak jauh, ya kalian bisa limit yang pertama. Nah, kita ambil SL di sini lah. Kalian bisa mulai cicil buy di sini, terus ketika dia turun lagi, bisa ambil buy di QM lagi, DCA-nya di QM gitu. Jadi aku Oke. bisa katakan ini zona DCA-nya di sini gitu. Nah, kira-kira Pak, ini kan yang nonton video banyak kan Pak ya. DCA itu singkatan dari apa sih Pak? Dollar cost averaging ya. Itu Oke. biasanya tuh bahasa bahasa Indonesianya tuh kita cicil-cicil gitu. Mulai Zona cicil nyicil gitu di guys. sini, ketika dia turun lagi cicil lagi gitu. Ya, artinya itu Kalau bahasa sebenarnya lebih Indonesia ke gitu. area zona mulut nyicil ya, gitu. Cuma Iya, zona untuk cicil. bahasa kerennya gitu, DCA gitu. Ah, betul sekali. Ah, seperti inilah. Kalau mau nyicil buy, Ini kalau 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 punya, di harga sekarang kita nge-buy agak serem sih, kurang etis. Ya, Bang? walaupun memang chance-nya walaupun nge-buy pun masih naik, ya. Tapi sebenarnya kalau begini Pak, jujur ya, ini kalau kacamata trader yang banyak, maksudnya terutama yang baru terjun ke pasar, mungkin banyak yang berpikir untuk nge-sell. Nah, kira-kira kalau nge-sell di posisi saat ini, Pak, menurut Bapak gimana sih? Kacamata Bapak gitu, POV dari Bapak itu gimana? Kalau aku pribadi ya kalau mau nge-sell dengan SOP yang ada sekarang itu kita turun ke TF 30 menit lah. Oh, berarti Kalau nggak harus salah itu ada dikecilkan QM. TF-nya, Pak ya? Enggak harus sih. Ini aku TF 1 jam. Aku nggak nemuin Nggak nemu untuk struktur QM. QM ataupun FVG juga. FVG ada sih satu, Pak, itu di atas sebenarnya. Kalau 1 jam ini aku nemu ini sih kok. Nemu Ya, zona BPR di sini. oke, itu BPR ada itu salah BPR. satu varian dari FVG. Tapi kecil ya, Pak ya? Maksudnya secara Kecil. konfirmasi juga karena posisi lagi uptrend, agak riskan juga nih Pak untuk nge-sell di situ sebenarnya. Betul sekali agak riskan. Kalau aku pribadi sih kalau bullish banget, Mm-mm. keren banget, kita cari buy aja. Kalaupun mau nge-sell ya scalping, nggak bisa TP jauh-jauh. Betul. Nah itu teman-teman, itu kita juga perlu memahami nih ya struktur market gitu. Karena struktur market ini sangat penting. Ketika kita punya sistem, kita udah pasti paham kita mau entry di mana gitu. Nah dari sistem itu kita juga udah pasti paham yang namanya struktur market itu sendiri. Nah contoh di sini struktur market itu kan untuk saat ini itu kurang lebih ada di 3628 ya Pak ya untuk high low-nya ya. 3628. Iya Benar betul nggak kok. Pak? High low. Berarti kan selama dia bertahan di atas 3628 itu kan berarti secara technically dia masih naik kan Pak? Karena belum menembus belum merusak struktur market bullish-nya dia. Betul sekali kok. Betul. Selama ini belum di break ini belum valid bearish. Betul. Berarti kalau mau konfirmasi sell yang lebih baik atau yang lebih kuat, kita bisa tunggu dia break dari 3628 dengan catatan dia tidak membuat higher high yang baru ya Pak ya. Betul sekali kok. Nah ini kan polanya gini dia. Nah ini kan, ini koreksi kan. Betul, Koreksi betul. kita harapannya dia mantul ke sini.
Kalau dia ini ditembus, ya berarti kan sudah perubahan struktur ya. Betul. Nah, sekarang ke sini. Kalau betul kita nyari aja. Kita kalau sudah perubahan struktur ETF besar gini, bisa nih di sell di sini. Oh, itu berarti nge-sell pas posisi QM, Pak. Iya, betul ini. Ini zona QM-nya di sini. Nah, tapi Nah, zona QM ini hanya akan terbentuk kalau dia ada break dari 3628. iya betul. Ketika dia break zona ini, zona low yang ini 3628 kebentuk breakout. Mm-mm. Nah, ketika dia breakout, ini harapannya dia ke atas lagi ngambil QM. Zona QM-nya baru jatuh. Begitu. Oke. Kalau mau nge-sell. Kalau sekarang konfirmasi sell di TF 1 jam ke atas belum valid. Oke, oke. Nah, gitu teman-teman. Intinya kalau kalian nonton video ini, ya itu jangan di skip-skip. Kalau kalian skip, nanti apa yang kita bahas di dalam video ini yang ada terlewatkan ya Pak ya, dan malah jadi miskom ya Pak ya. Betul sekali. Saya banyak nih strategi-strategi yang bisa kalian gunakan ya untuk entry dan bisa menghasilkan cuan juga nih untuk kalian semua. Betul kok. Nah, ini zona cicilnya nih. Di harga ini sama harga ini. SL-nya di sini kalau mau aman. Ini Oke, SL-nya itu kira-kira berapa pip tuh ya. Pak? SL-nya kira-kira karena TF 1 jam ya. SL-nya 130 ya. 130 pip. Ya, 130. Nah, Ya, kalau kalian mau sebenarnya ngecek SL bisa. sebenarnya kalau Bisa kalau untuk ngecek. TF 1 jam sih wajar ya Pak ya, karena ini kan market lagi volatile juga ya. Iya, betul. Betul sekali. Kalau kalian mau ngejelkan SL bisa ngetiknya gini. Kalian langsung aja limit di zona FVG yang QM. kedua. Iya, QM yang ini. Cuman ya ada risiko nggak kejemput gitu. Cuma memang Begitu. yang pertama itu stop loss lebih kecil, resiko lebih kecil, tapi di sisi lain ada risiko nggak kejemput juga gitu. Nggak kejemput. Betul sekali. Ya, jadi Ini menurutku contoh. sih itu sih risk of masing-masing ya Pak ya sebenarnya ya. Nyamannya di mana gitu. Iya, betul. Betul. Ini contohnya ini. Nah, ini kan ada CHOCH, Mm-mm. terus ada QM. Dia respect CHOCH kan. Betul, Nah, betul. ya udah. Kan lumayan ini. Terbang berapa ini dia dari CHOCH ini sampai ke sini. 140. Ada terbang 140 pip kan. Iya. Kalau kita cicil di sini, cicil di CHOCH, SL-nya berapa ke sini? SL-nya 68. 70 pip. 70 ya. Ya, 70, 68 pip kan, 70 pip dibulatin. Nah, gitu. Cuman kalau kalian nggak terima dengan 70 pip ya, kalian bisa limit di sini. Limit di GM. SL-nya cuman 30 pip kalau nggak salah. Ya, 30-40 pip SL-nya kalau di sini. Lebih murah lagi. Cuman ya tuh, risiko nggak kejemputnya lebih ada gitu. Kalau CHOCH lebih banyak jaminan kejemputnya, cuman ya tuh Resikonya ketika lebih dia besar nge-respect juga. KKM, betul. Ketika dia nge-respect KKM-nya, itu kalian floating, nahan minus dulu gitu. Ada Nah, plus minusnya gitu. oke. Oke, Pak, siap. Makasih, Pak. Pak, Oke, kira-kira untuk saat ini ada nggak sih, Pak, tips untuk kita semua untuk menghadapi market yang seperti ini gitu sebagai penutup nih, Pak? sebagai penutup, kalau kita lihat kan SAO naik terus, itu penyebabnya secara kita main logika ya, berarti kan orang-orang yang main saham, main kripto itu pada memindahkan aset high risk-nya dia dari spot saham, spot kripto itu dilarikan ke SAO gitu. Kenapa? Oke. Kalau kalian lihat sendiri, saham merah kan untuk Ya, Indonesia. hari ini sama Ya kemarin luar biasa, Pak. Menyala, Pak, pokoknya. iya betul, menyala kan. Nah, terus BTC aku juga kemarin ada nge-short kan, udah running ada 2x atau 3x aku lupa itu. Oke. Kemarin aku ada nge-call BTC di grupnya Kojohan itu. Itu Kojohan bisa menampilkan apa namanya? Oke. Outlook-nya di situ Bentar, bisa bentar. kelihatan. BTC ya. Ada Oke. di Oh ya, ini yang jam
2048 Pak ya. Apa 2148 ya tadi Bapak. Yang ini. Yang sell di 112,8. Iya. Itu dia nge-respect IM kan. Betul. Ini dia. Ini aku share screen ada nampak aku. Belum Pak, masih di gold. Oh, belum nampak. Oke. Kita rubah dulu settingannya. Ini juga kita kemarin udah running juga ya Pak BTC ya. Iya kok. Nah, di grup premium juga ada nih gitu. Jadi sekarang grup premium itu ada dua topik ya. Yang pertama itu topik signal, itu yang memang dikhususkan untuk signal. Yang kedua itu ada itu signal. Ini fitur baru ya. Fitur baru ini itu dia itu kayak signal dalam berbentuk penjelasan lebih detail gitu teman-teman. Jadi untuk kalian mau dapetin akses ini, kalian boleh join ke premium channel ya, atau mau ke learning center juga nggak masalah gitu teman-teman. Tapi kalau kalian memang fokus di signal, kalian boleh join ke premium only gitu teman-teman. Nah kalau di learning pun itu ada juga ya seperti ini sama, cuma bedanya di learning itu lebih banyak pengembangannya tuh. Karena untuk kalian mau belajar, kalian bisa free learning. Tapi untuk kalian yang masih sibuk ya, ataupun yang nggak punya banyak waktu, kalian boleh join ke bagian premium channel gitu, karena di situ udah terekstrak semua call ya, dari learning pun juga ada gitu teman-teman. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, ini aku ada nge-call BTC. Ada kelihatan kok share screen kelihatan. Ada nge-call BTC di grupnya Ko Johan ini. Nah, ini aku sesuai SOP ya. Ini ada CH, dia nge-break. Terus ini ada QM, jadi aku limit QM 1H. Terus ini posisi aku limit. Ini ya, di respect dia. QM-nya di respect dia, hampir zero floating itu. Langsung jatuh. Jadi sebenarnya QM ini pun bisa dipakai di pair lain ya Pak ya, nggak cuma di gold only ya. Bisa kok, di pair forex bisa, di saham bisa, di kripto juga bisa. Ini dia respect ya, zero floating. Pas di QM-nya jatuh dia. Oke. Dia lumayan kan, dapat 3R kan? Benar. Lumayan itu. Terus ya itu tadi. Jadi walaupun XAUUSD lagi ATH dan volatile, kita masih bisa pakai pair lain dengan teknik yang sama ya Pak ya, gitu. Betul kok. Kita tetap bisa cuan. menggunakan pair lain. Ini contohnya kalau nggak salah aku juga ada juga nge-call apa ya, Euro USD ya. Itu juga running itu. Mana? Coba. Aku cek lagi. Ini apa ini BTC? Nih Euro USD nih full TP nih. Ini aku limit di QM. Ini afternya kan. Aku call ini afternya, beforenya ada nih. SAU Indi. ETH. Kayak masih di belakang lagi sih Pak. Belakang lagi lah. Tadi pokoknya ada aku call Euro USD itu TF 4 jam, aku limit di QM-nya, dia tuh di respect, nggak banyak floating di QM-nya, terus dia terbang full. Betul, jadi sebenarnya metode QM ini sangat powerful ya Pak ya. Betul kok. Terus untuk kalian ngelihat kondisi market seperti ini, kondisi market pada mindahin asetnya ke Safe Haven, SAU, aku pribadi untuk kalian untuk cash. Untuk pegang cash gitu. Jadi cash is king sekarang Pak ya. Betul sekali kok. Karena siap-siap buat nyerok juga nih kalau di saham nih Pak. Betul. Tapi kayaknya itu menarik juga Pak kalau kita bikin lagi video untuk saham nanti Pak. Kita bahas saham. Kalau untuk saham ini aku ada kebetulan ini menarik untuk
untuk dilirik ya. Cuman karena kondisi saham lagi apa namanya, lagi nggak pasti, ini aku hanya sebagai outlook ya, jangan untuk Oke, kalian ini entry. Jadi bonus kontes untuk kalian yang nonton video bonus ini bonus. Soalnya ini kita juga untuk udah hampir 40 menit, Pak. Bentar lagi kita selesai. iya. Oke kok. JSMR aku ambil TF 1D 1 hari. Nah, 1 hari ini kalau kalian lihat ini terbentuk pola QM di sini. Nah, ini ada CHOCH. Terus di sini ada zona QM di sini. Ini zona QM. Ini kalau kalian bingung strukturnya gimana, kalian rubah nih ke line chart. Nah, Oke, nggak bisa kelihatan ya, diubah ke tipis line ya. chart ya. Nah, ini zona QM-nya dari sini nih. Jadi kalau aku pribadi, kalau ini sebagai front test ya, nanti kita lihat ke depannya gimana. Apakah saham di respect zona QM-nya sama market atau enggak? Kita coba kita coba edukasi menggunakan QM ya. Di TP-nya saham JSMR ya, Pak ya. untuk saham, ya untuk saham JSMR. Kalau TP full-nya sini dia ngambil QM yang sini. Jauh ya. Jauh. Ini kan ada QM di sini nih. Betul, betul. Kalau kita rubah ke line chart kelihatan kok ini QM-nya. Tuh. Nih, ini ada CHOCH di sini. Oke, siap, siap. Berarti ini ada QM. Berarti kita TP-nya ya, di bawahnya CHOCH, takutnya di CHOCH dia mantul. Kira-kira begini, kita rubah lagi ke candle. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan ajakan untuk kalian beli JSMR ya, karena market saham Indonesia lagi kurang bagus. Jadi buat front test. Ibarat kata ini buat ngecek. Kalau tadi kan kita analisa market yang udah jadi, yang udah jalan. Ya, kalau udah jalan kan gampang dipaksa-paksain entry-nya ya. Nah, betul. Bagaimana untuk market yang belum jalan? Ini kita kasih bukti nih. Nah, tapi ini ada QM, ada CHO. Gini Pak, ya? Di YouTube ini sama di Learning Center juga di Premium itu juga udah banyak kok Pak. Kita kasih setup yang before afternya dengan menggunakan QM dan lain sebagainya Pak ya. Iya betul sekali. Nah itu terbukti works di market yang lagi volatile seperti ini maupun market sideways itu works banget gitu. Nah ini paling kalau kalian mau lebih detail lagi ya untuk mengetahui atau mempelajari teknik ini kalian bisa ikutin Learning Center ataupun Premium Channel ya, karena di sana kalian bisa mempelajarin teknik-teknik yang memang biasa kita gunakan di dalam trading kita sehari-hari ya Pak ya. Betul kok. Tuh, oke. Ya gimana Pak? Udah ini kita udah kurang lebih 42 menit, nggak berasa Pak ternyata. Wow. Oke kok, siap. Siap. Nih, berarti nanti kalau kita mau bahas saham lagi, kita bikin satu video khusus ya Pak ya, kalau gitu ya untuk teman-teman ya. Bisa kok. Oke, siap kalau gitu. Hanya saja kalau untuk saham kan sedikit ya kok, itunya setup. Karena kalau aku ini kan pakai TF1D ya, nggak mungkin dalam satu bulan itu ada 10 PM. Betul. Nggak mungkin. Betul. 1D ya susah nyari QM tiap hari ya. Gitu sih kok. Oke lah kalau gitu Pak, siap kalau gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke guys, jadi itu yang kita bahas untuk video hari ini. Memang agak panjang ya, 40 menitan, tapi overall kita pastikan isi video ini bermanfaat untuk kalian untuk menunjang trading kalian 1 minggu ke depan. Karena mapping yang tadi pun kita kan pakai time frame besar gitu ya. Jadi kemungkinan besar kenanya pun mungkin 1 atau 2 hari ke depan gitu teman-teman. Dan untuk kalian yang suka dengan video seperti ini, ya jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya untuk di komen kalau kalian punya pandangan yang agak sedikit berbeda dengan kita. It's okay gitu, karena di sini kita terbuka ya, dan kita sama-sama grow ya di dalam trading ini teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.
Mari Pak, thank you.